Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Nama saya Wiji Puji Lestari, NIM 23101065. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas Supply Chain Management dengan judul konfigurasi jaringan rantai pasok. Jaringan rantai pasok yaitu kunci efisiensi dan keunggulan kompetitif. Dalam lanskap bisnis yang semakin kompetitif, konfigurasi jaringan rantai pasok yang optimal itu bukan hanya sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan dan kewajiban, yang mana ini adalah fondasi untuk mencapai efisiensi operasional dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya, apa sih jaringan rantai pasok itu sendiri? Untuk definisi jaringan rantai pasok, jaringan rantai pasok adalah sistem dinamis yang terdiri dari organisasi-organisasi yang saling berkaitan atau berhubungan, yang mereka berkolaborasi dalam aliran produk dan mulai dari mempersiapkan bahan baku hingga memproduksinya sampai ke tangan pelanggan. Cakupan aktivitasnya, jaringan ini mencakup berbagai aktivitas penting, yaitu mulai dari persiapan atau pengadaan bahan baku, kemudian proses produksi, pengelolaan gudang, sistem distribusi, hingga layanan purna jual. Jadi setiap tahapan krusial untuk keberhasilan keseluruhan dari semua alur yang saya jelaskan tadi. Lalu pentingnya konfigurasi. Kompleksitas dalam jaringan ini menurut konfigurasi harus cermat dan tepat. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu memastikan aliran barang dan informasi berjalan lancar, meminimalkan hambatan dan memaksimalkan nilai. Untuk elemen utama dalam konfigurasi jaringan rantai pasok, yang pertama yaitu fasilitas. Pemilihan lokal strategis untuk pabrik, gudang, dan pusat distribusi yang sangat vital itu sangat penting. Kemudian informasi. Sistem komunikasi dan teknologi yang terintegrasi memungkinkan visibilitas penuh dan kontrol atas seluruh rantai pasok. Ketiga, inventory. Pengelolaan stok yang efektif mulai dari bahan baku, barang setengah jadi, hingga produk jadi untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Dan yang terakhir, transportasi. Memilih mode transportasi dan merencanakan rute pengiriman yang optimal. Lanjut, tantangan dan mengkonfigurasi jaringan rantai pasok. Yang pertama, kompleksitas multibudaya. Ini melibatkan banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda. Seringkali lintas zona waktu, budaya, dan bahasa menciptakan lapisan kompleksitas yang signifikan. Kemudian, ketidakpastian pasar. Volatilitas permintaan pasar dan pasokan bahan baku yang tidak terduga menuntut kita agar bisa beradaptasi yang tinggi dan perkiraan yang akurat. Ketiga, risiko operasional. Potensi risiko seperti keterlambatan pengiriman, kemudian kegagalan mesin, masalah kualitas produk, dan gangguan sistem lainnya itu bisa mengancam kestabilitasan operasional. Dan yang terakhir, keseimbangan krusial. Tantangan utama
Tantangan utamanya yaitu menemukan keseimbangan yang tepat antara biaya operasional, kecepatan pengiriman, dan fleksibilitas untuk menanggapi perubahan. Ini seringkali disebut sebagai pertukaran yang konstan. Selanjutnya, strategi konfigurasi jaringan rantai pasok yang efektif, yaitu yang pertama, visibilitas dan kontrol. Meningkatkan transparansi dan kontrol melalui integrasi sistem informasi yang canggih, memberikan pandangan menyeluruh atas operasi. Lanjut, demand drive. Menyusun rencana produksi dan distribusi berdasarkan permintaan pasar aktual. Pendekatan ini mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, kemitraan strategis. Ini memperkuat hubungan dengan pemasok dan mitra distribusi. Dan yang terakhir, adaptasi berkelanjutan. Melakukan review dan evaluasi kinerja secara berkala. Jadi ini selalu kita lakukan. Selanjutnya, dampak positif konfigurasi jaringan yang optimal. Pertama, pengurangan biaya. Optimasi rantai pasok secara signifikan mengurangi biaya operasional, termasuk biaya transportasi dan biaya penyimpanan inventory yang berlebihan. Kedua, respon cepat. Jadi ini bisa meningkatkan kecepatan dan kelincahan dalam merespon perubahan permintaan pasar, memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan dan kompetitif. Ketiga, kualitas dan ketepatan. Ini menjaga kualitas produk tetap tinggi dan memastikan pengiriman tepat waktu, yang mana ini adalah faktor utama kunci kepuasan pelanggan. Nah, ini yang terakhir. Seluruh dampak positif ini pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat daya saing perusahaan di pasar. Yang terakhir, kesimpulan konfigurasi jaringan rantai pasok adalah investasi strategis. Fondasi efisiensi jaringan rantai pasok yang terkonfigurasi dengan baik merupakan fondasi yang sangat kokoh untuk mencapai efisiensi operasional tertinggi. Lalu, keunggulan kompetitif. Perusahaan yang mahir mengelola kompleksitas dan risiko dengan teknologi dan strategi yang tepat akan selalu melangkah lebih maju di pasar. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.